maritim yang mengenai tentang ekonomi biru, kearifan lokal bahari, dan globalisasi. Dan tanpa berlama-lama lagi, kita akan panggilkan teman-teman saya. Halo semuanya, kenalin aku Causagi Laurelia, biasa dipanggil Salsa. Aku dari Universitas Palangkaraya dan aku seorang mahasiswa sekarang semester 5 jurusan pemerintahan. Halo guys, kenalkan nama saya Nathanael Segian. Saya mahasiswa dari Universitas Palangkaraya. Saya angkatan 2020, tepatnya di semester 7 dan saya jurusan manajemen. Oke guys, jadi di sini kami ingin ngobrol santai mengenai tentang maritim. Menurut Salsa sendiri, apa sih itu maritim? Dari sependek pengetahuan aku ya, kalau maritim itu yang berkaitan dengan perikanan, kelautan, dan berbagai aspek di dalam kelautan itu sendiri. Karena aku sendiri kan juga orang maritim ya, artinya aku orang yang tinggal di pesisir pantai gitu. Jadi kata-kata maritim itu emang udah gak asing sih di aku sendiri, karena mulai dari penangkapan, pengelolaan sampai dengan pengolahan itu terjadi di tempat aku gitu. Dan menurut abang sendiri maritim itu apa sih? Ya, kalau maritim itu ya seperti pengetahuan dan praktisi dari antara masyarakat seperti di tepi-tepi pantai, di perairan, tentang bagaimana mereka cara mengelola sumber daya perikanan mereka. Misalnya bisa dijadikan sebagai mata pencarian dari pengolahan ikannya, dan juga dari tempat-tempat lokasinya itu bisa dijadikan mereka mata pencarian, yaitu dalam bentuk dibuat jadi sebagai tempat wisata. Oke, jadi menurut mereka guys, maritim itu adalah kayak ini ya, maritim itu adalah sektor penting dari ekonomi global gitu, dan itu berdampak juga pada kehidupan orang-orang di seluruh dunia. Karena itu laut itu ini ya, sumber daya yang berharga sih buat kita, ya nggak sih? Benar banget. Nah, karena dari laut itu sebagian besar em, penghasilan manusia tuh ada gitu, apalagi manusia pesisir itu kan, kayak orang masyarakat pesisir seperti kamu gitu kan. Ya, apalagi di Indonesia itu, Indonesia itu dikatakan sebagai negara maritim karena di Indonesia itu memiliki pulau yang banyak dan pulau yang luas. Nah, jadi itu ya, aku mau nanya juga nih sama abang, kan abang jurusan ekonomi nih. Aku mau nanya dong tentang apa sih yang dimaksud dengan ekonomi biru, atau apa yang abang ketahui tentang ekonomi biru gitu. Oh ya, mungkin nggak asing lagi ya kita dengar yang namanya ekonomi biru. Mungkin banyak orang yang tahu hanya ekonomi digital, ekonomi tentang perusahaan, dan ini tiba-tiba kita membahas tentang ekonomi biru. Ya, kalau menurut saya mengenai ekonomi biru ini adalah pengetahuan tentang bagaimana cara kita mengelola, khususnya di bagian perikanan atau perairan. Nah, jadi ekonomi biru itu bagaimana sih kita bisa mendapatkan sebuah keuntungan, atau bagaimana kita bisa mendapatkan sebuah penghasilan daripada cara kita mengelola yang ada dalam perairan seperti itu. Jadi baik itu dari lokasinya yang kita manfaatkan menjadi sebuah wisata, dari hasil perikanannya yang kita olah untuk menjadikan penghasilan khususnya seperti itu. Jadi seperti itu untuk mengenai ekonomi biru. Kalau menurut saya sendiri ekonomi biru itu apa sih? Macam-macam ya, kalau istilahnya ekonomi ada yang ekonomi sustainable yang berkelanjutan, terus ada juga ekonomi hijau, ada ekonomi biru juga yang kita bahas sekarang. Kalau menurut aku secara sistemnya sama ya kayak ekonomi hijau, artinya bahwa dalam sistem perekonomian itu dilakukan secara berkelanjutan, tidak merusak atau tidak satu kali pakai gitu. Nah contohnya kalau misalkan di ekonomi biru kan itu berkaitan sama kelautan kan, laut tuh biru gitu, jadi namanya ekonomi biru. Jadi kalau di kelautan sendiri, gimana caranya ekonomi biru? Berarti gimana caranya manusia memakai sumber daya yang ada di situ, tapi nggak sampai habis gitu loh. Perlu ada berkelanjutan. Kalau misalkan dia pakai, akan terus ada gitu. Apa namanya tunas-tunasnya kemudian hari. Jadi tuh kayak ekonomi biru itu guys, kayak gimana ya? Ekonomi biru itu kayak mengacu pada pengguna yang berkelanjutan gitu, untuk sumber daya laut, untuk pertumbuhan ekonomi dan peningkatan mata pencaharian masyarakat yang ada di pesisir pantai guys. Kayak untuk mereka tuh kayak ibaratnya mereka tuh kayak nggak menghabiskan gitu ya, mereka tuh kayak Memanfaatkan. memanfaatkan. Jadi
Jadi mereka tuh memikirkan untuk besok generasi selanjutnya. jadi ekonomi biru itu menawarkan peluang besar untuk negara-negara pesisir, khususnya negara Indonesia. Dengan kekayaan laut yang melimpah, Indonesia itu memiliki potensi menjadi pemimpin dalam ekonomi biru. Sebenarnya pemerintah Indonesia itu tuh sudah berkomitmen untuk mengembangkan ekonomi biru dan sejumlah inisiatif telah diluncurkan untuk mendukung hal-hal yang berkaitan dengan ekonomi biru. Kita lanjut lagi ya guys materinya. Kearifan lokal bahari. Nah, menurut Salsa sendiri kan Salsa orang pesisir nih, masyarakat pesisir. Nah, menurut kamu kearifan lokal bahari itu tuh kayak gimana sih? Apa sih gitu? Kalau kearifan lokal bahari pastinya sangat berdampingan sama masyarakat gitu ya, gimana masyarakat punya budaya, punya kearifan lokal, tapi yang dalam ranah kelautan dan perikanan. Kalau di daerah aku sendiri untuk secara sustainable atau usaha untuk membuat ekonomi biru itu ada di daerah tersebut, kayaknya kan lokalnya belum ada sih. Nah gitu, tapi untuk pengelolaannya aja misalkan perikanan ini diolah tradisionalnya seperti apa gitu, tapi untuk usaha berkelanjutannya belum ada. Tapi kalau menurut aku, kalau kearifan lokal bisa sih kita olah sendiri gitu, kita kenalkan kepada orang-orang desa, mungkin teman-teman yang misalkan punya ide atau teman-teman maritim muda gitu kan, bisa tuh eksplor ke desa-desa, temuin gimana potensi mereka, atau ada juga biasanya budaya-budaya tuh yang malah merusak gitu. Jadi itu kan meskipun budaya tapi nggak bisa kita terusin juga kan, harusnya itu diperbaikin gitu, gimana caranya biar kearifan lokal tuh bukan malah memutus atau merusak, tapi harusnya bisa mendukung keberlanjutan ekonomi gitu. Kalau menurut abang sendiri tuh kearifan lokal bahari itu apa sih dan seperti apa? Nah, kalau menurut saya, dan ini menurut pengalaman, dan saya juga pernah langsung turun ke daerah pesisir seperti itu ya. Nah, kalau kearifan lokal ini di situ memang berkesinambungan dengan ekonomi biru, mana segala yang mereka hasilkan, segala dengan apa yang mereka tradisikan seperti itu bisa membuat atau menjadikan salah satu penghasilan mereka seperti itu. Dan salah satu kemarin daerah yang pernah dan baru-baru ini saya temui itu ada namanya daerah Petik Ketimpo. Sana kearifan lokalnya memang ya tidak menjadikan tempat itu sebagai lokasi wisata, namun mereka memiliki penghasilan perikanan yang begitu besar. Namun mereka belum mengetahui bagaimana cara mengelolanya seperti itu. Namun dengan adanya potensi-potensi daripada kearifan lokal tersebut, mereka mempunyai keterkaitan antara bagaimana sih cara mengelola perikanan mereka seperti itu. Jadi dengan adanya pengelolaan perikanan yang mereka buat, itu bisa menjadi salah satu sumber penghasilan di daerah itu tersebut. Jadi kan Salsa itu kan orang pesisir gitu kan. Menurut kamu tuh ada nggak sih senang atau sedihnya gitu tinggal di pesisir gitu? Selama ini aku kan tinggal di pesisir itu dari lahir, emang benar-benar anak pesisir abis lah pokoknya gitu. Nah jadi kalau menurut aku lebih banyak senangnya sih, karena yang pertama makanannya, karena kan seafood tuh enak banget ya guys. Nah terus kalau dukanya mungkin pas lagi ini aja sih, kan kita ada musim-musim gitu kan ya. Nah ada tuh namanya musim barat, musim tenggara, itu biasanya cuacanya itu terus anginnya angin kencang, terus bisa juga sampai apa ya namanya yang kayak banjir rob namanya itu. Nah jadi air laut itu naik, terus pemukiman kita jadi banjir. Nah itu kalau misalkan musim-musim yang lagi musim-musim apa ya, tenggara, musim-musim barat gitu. Nah itu aja sih ininya apa namanya, kesulitannya ya. Tapi sejauh ini menurut aku bahagia banget sih tinggal sebagai anak pesisir gitu, karena yang pertama juga kan kita kalau misalkan healing nih nggak jauh-jauh, Jadi deket gitu iya ya. kita ke pantai, lihat pantai, terus juga karena pesisir itu bagus ya dijaga sama masyarakatnya, jadi banyak wisatawan juga kan datang, otomatis perekonomian kita juga mengalir terus meningkat lah gitu karena ada banyak wisatawan. Kalau menurut abang sendiri gimana ya? Kalau contohnya seandainya abang yang tinggal di pesisir itu gimana perasaannya gimana gitu, atau abang pengen tinggal di pesisir gitu atau bagaimana gitu? Ya, kebetulan di sini saya memang tidak bukan masyarakat pesisir, cuman saya sangat tertarik dengan
masyarakat yang tinggal di tepi-tepi pantai, yang tinggal di pesisir-pesisir sungai atau yang bisa menjadi salah satu tempat wisata seperti itu. Kenapa? Karena di situ bisa menjadi salah satu peluang untuk kita khususnya bertemu dengan apa ya orang-orang asing ya. Dan eh, lebih sering sih saya lihat kayak seperti di pantai itu banyak orang-orang turis atau orang barat datang dulu. Jadi saya tertarik kapan lagi ya saya bisa bertemu dengan orang orang luar tanpa saya bisa tinggal di pesisir seperti itu. Jadi kayak banyak peluang ketemu dengan Ya. orang-orang baru gitu. Jadi kayak apa ya, em, gimana ya, kita tuh kayak bisa tahu mereka gimana gitu kan, karena mereka kadang kalau berkunjung ke dunia pesisir, contohnya ya Danau Toba. Di Danau Toba itu kan banyak banget ya turis gitu Iya. kan, banyak bule-bule gitu. Nah pasti kan mereka tuh di situ tuh pasti seminggu, jadi kan kita tahu gimana kebiasaan mereka gitu, meskipun cuma sebentar gitu kan. Oke, jadi kayak sebenarnya ya di sini mata pencarian yang paling dominan di situ tuh kan nelayan kan. Jadi kalau kita kan seperti yang kamu bilang tadi, ada kan pasang surut air laut gitu. Jadi kalau contohnya lagi ada pasang atau surut itu tuh pencarian nelayan di pesisir pantai itu berkurang kan atau gimana gitu? Nah itu ada banyak hal yang mungkin orang luar nggak tahu ya. Kalau musim barat kan cenderung angin tuh kencang banget gitu. Terus juga arus juga apa namanya kenceng juga gitu. Tapi yang malah jadi berkahnya adalah bahwa kalau musim barat itu apa namanya ikan terus kepiting itu malah banyak. Jadi orang apa makin banyak penghasilannya pada saat musim barat itu guys. Jadi kalau misalkan ada musim-musim yang tenang gitu kan malah susah nyari apa kepiting dan segala macam. Tapi kalau misalkan musim barat yang aku bilang tadi malah orang tuh pada panen semua itu banyak gitu. Jadi ada bencana tapi ada keberkahan juga di baliknya. Berarti lebih ke seafood gitu ya kalau Iya itu. betul, makan makanan laut gitu lah buat diekspor dan segala macam. Oke. Jadi guys, kearifan lokal bahari itu tuh adalah kayak pengetahuan dan praktik tradisional yang dikembangkan oleh masyarakat pesisir untuk mengelola sumber daya laut mereka. Pengetahuan itu telah diturunkan dari generasi ke generasi dan seringkali didasarkan kayak pada pemahaman mendalam tentang ekosistem laut itu kan. Betul. Dan kearifan lokal bahari itu tuh dapat memainkan peran penting gak sih di dalam dunia maritim gitu, seperti kan. Jadi guys, kearifan lokal bahari itu tuh dapat memainkan peran penting dalam pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan. Itu tuh kayak praktik tradisional yang membantu masyarakat pesisir itu mengelola sumber daya laut mereka untuk untuk kehidupan mereka yang berkelanjutan, atau kayak mereka tuh bisa beradaptasi dengan iklim yang berubah itu ya, bukan sih? Betul banget. Karena iklim di laut itu pasti kayak suka berubah-ubah ya sih. Lebih ekstrim sih kalau di apa dibandingkan daerah sungai gitu guys. Ya. Jadi di sini kita akan membahas tentang globalisasi. Menurut abang sendiri pengertian globalisasi itu apa sih? Yang Oh. abang ketahuin gitu. Ya kalau lebih simpelnya kalau mengenai globalisasi ini kayak kita meniru kayak tradisi-tradisi kebaratan seperti itu. Nah jadi sekarang ini memang sudah zamannya tren ya. Istilahnya ya ada hingga anak-anak usia dini juga mengikuti cara-cara mau dari pakaiannya, bahasanya udah kayak kebarat-baratan seperti itu enggak sih? Nah, jadi kalau menurut saya globalisasi ini adalah pengaruh dari antara negara ke negara lain. Jadi seperti itu. Kalau menurut Salsa sendiri pengertian globalisasi itu apa sih? Aku setuju banget yang dibilang abang tadi. Kalau globalisasi secara garis besarnya sih pengaruh dari global gitu. Jadi dari negara-negara lain gimana mereka punya budaya, punya nilai itu bisa masuk di kita gitu. Kalau misalkan di daerah pesisir sendiri pun pasti nggak luput juga dari globalisasi gitu. Dan kalau di proses perikanannya dan segala macam juga tetap ada globalisasi dari luar, tapi nggak yang dari negara-negara lain khususnya, tapi di daerah lebih ke daerah ini daerah itu gitu. Jadi ada banyaklah nilai-nilai dan segala macam, terus sampai juga ke alat penangkapan. Nah itu juga masuk dari pengaruh globalisasi juga itu. Apalagi kalau yang kita ketahui sekarang itu tuh kayak globalisasi itu berdampak
besar nggak sih di Indonesia kayak biaya pakaian dan Pakaiannya. sebagainya. Kemudian itu sekarang kayak kalau pakaian itu sekarang udah kayak ke barat-baratan nggak sih, kayak ngikuti dunia luar gitu. Apalagi anak-anak zaman sekarang. Iya, apalagi generasi Z, pasti mereka tuh pakaiannya udah nggak terkondisikan. Jadi tuh adat istiadatnya tuh nggak ada lagi guys, kayak mereka tuh kayak udah menghapuskan adat istiadatnya itu, jadi mereka kayak mengikuti budaya barat-baratan gitu. Aku mau nambahin juga, bener juga kata Itin tadi, kalau misalkan anak-anak remaja di pesisir gitu ya, sekarang tuh udah mulai berkurang gitu loh, misalkan ada tradisi apa di laut, mereka sekarang tuh minatnya udah mulai berkurang gitu-gitu. Terus kalau misalkan di daerah pantai kan kita ada apa ya, nilai-nilai adat Melayu lah gitu kan, lebih sopan, lebih islami lah gitu. Jadi dengan adanya globalisasi ya itu mulai semakin memudar lah menurut aku. Berkurang ya gitu. Iya. Karena mereka tuh kayak pasti mikirnya gini, sekarang tuh udah ngetrennya begini, ya nggak sih? Pasti udah nggak ngetren lagi gitu. Pasti mereka tuh itu perkembangan zaman kan. Jadi kayak mereka aku lebih suka ini daripada itu. Mending aku ikut ini budaya luar gitu kan, daripada adat istiadat di negerinya sendiri atau di budayanya sendiri gitu. Jadi gimana ya? Jadi di sini tuh kan ekonomi biru dan kearifan lokal itu sebenarnya tuh kayak berhubungan gitu guys. Mereka tuh saling berkaitan gitu. Kayak menurut saya tuh gimana sih kaitan mereka tuh ekonomi biru dan kearifan lokal baru tuh? Iya, kalau menurut aku, kalau dari studi kasus di daerah aku sendiri ya, menurut aku kalau kearifan lokal tuh bisa secara apa namanya mendukung gitu ekonomi biru, tapi bisa juga tuh sebagai apa ya namanya perusak lah gitu, tergantung gimana masyarakatnya. Karena kalau di daerah aku sendiri ada beberapa adat istiadat yang malah mensakralkan laut gitu kan, jadi orang-orang tuh nggak bisa sembarangan di laut. Ada juga yang beberapa kebiasaan tradisi yang dari nenek moyang itu yang menurut aku kurang bagus untuk laut. Nah itu makanya menurut aku bisa kearifan lokal tuh secara garis besarnya bisa mempengaruhi secara baik, dan juga ada juga yang nggak baiknya gitu, tergantung gimana kita sebenarnya peran generasi muda sih di situ gitu, ngingatin mereka bahwa seharusnya yang baik tuh begini loh, tapi nggak juga kalau harus di apa namanya di kasih sarannya langsung, kita yang harus ngasih contoh dan ngasih mereka pengertian secara pelan-pelan. Berarti tuh kayak semua tuh pasti ada dampak baik dan dampak buruknya, dampak negatif dan positifnya guys. Jadi kalau kita tuh sebagai generasi Z yang gimana ya, kita harus mengambil dampak positifnya nggak sih? Jadi kalau menurut abang sendiri tuh kaitan ekonomi biru dan kearifan lokal itu apa sih? Kalau mengenai keterkaitan antara ekonomi biru dengan kearifan lokal itu tentunya dari keterbiasaan di daerah itu sendiri. Artinya seperti bagaimana sih masyarakat yang ada di pesisir itu seperti cara mereka kesehariannya, misalnya dari perikanannya, bagaimana sih biasanya mereka mengelolanya, dan itu bisa menjadi sumber daya penghasilan dan bisa meningkatkan ekonomi mereka. Dan itu tidak jauh dari kata dari teknologi pendukungnya seperti itu. Jadi adapun perkembangan zaman sekarang ini pasti tentunya didukung oleh teknologi industri yang digunakan. Jadi keterkaitannya antara kebiasaan di masyarakat tersendiri, bagaimana cara mereka menghasilkan itu ya, tentang bagaimana lah mereka cara mengelolanya dengan baik. Jadi kebiasaan mereka yang bisa mendukung daripada perekonomian mereka bisa dijadikan sumber penghasilan. Kalau menurut saya sendiri ya guys, kaitan atau hubungan ekonomi biru dan kearifan lokal baru itu tuh kayak mereka itu, kearifan lokal baru itu tuh dapat kayak memainkan peran penting dalam pengembangan sumber daya laut nggak sih, dalam pengembangan ekonomi biru gitu. Kayak contohnya kayak pengetahuan dan praktik tradisional yang membantu masyarakat pesisir gitu untuk mengelola sumber daya laut mereka secara berkelanjutan untuk kayak masa depan mereka, untuk kebutuhan mereka yang mendatang gitu kan. Dan mereka juga harus bisa beradaptasi dengan iklim guys. Dan di sini saya mau nanya dong sama salah lagi, kaitan ekonomi biru dengan globalisasi kayak yang kita bahas tadi.
Sebenarnya kalau dari istilahnya sendiri ekonomi biru itu kan lahirnya juga dari globalisasi kan. Istilahnya dari luar gitu masuk ke daerah kita kemudian kita serap. Kalau kaitannya antara globalisasi dan ekonomi biru mungkin dari pemahaman kita sendiri ya. Kan dari luar tuh apa namanya pola pikir berkelanjutan, ada ekonomi hijau, ada ekonomi biru gitu. Itu bisa berpengaruh ke apa namanya ekonomi biru kita atau kelautan kita, gimana caranya kita bisa mengelola kelautan kita secara berkelanjutan, kemudian gimana kita bisa memberdayakan masyarakat supaya mereka lebih peduli generasi mudanya, gimana caranya mereka untuk menyadarkan pemahaman kepada halayak lah gimana pentingnya ekonomi biru gitu, karena untuk ini kan nggak dipakai untuk tahun kita aja gitu, ada generasi-generasi selanjutnya. Dan kalau misalkan globalisasi pastinya kita ngambilnya yang bagus-bagus aja dong. Kayak ekonomi biru itu kan menurut aku pengaruh dari globalisasi, itu kan pemikiran dari luar gitu, kita ambil yang baiknya kita jalankan di negara kita itu sih, utamanya Indonesia juga kan karena maritim bagus banget kalau sistem ini diterapin di kita. Kalau menurut abang sendiri, kalau kaitan ekonomi biru dan globalisasi itu apa sih? Saya setuju dari kalian tadi bahwasanya adanya pengaruh dari luar. Jadi dari ekonomi biru itu kaitannya dengan globalisasi, ya tentunya ada pengaruh daripada hal positif yang kita ambil daripada negara-negara atau orang-orang luar. Jadi itu bisa menjadi inovasi untuk kita. Bagaimana sih cara kita untuk mengelola yang ada di kita, yang sebelumnya kita tidak tahu bagaimana cara mengelolanya dan memanfaatkannya. Dengan adanya ekonomi biru ini kita bisa lebih tahu bahwasanya oh ternyata yang kita miliki bisa kita jadikan seperti ini, bisa kita jadikan ekonomi pendapatan dan penghasilan kita. Jadi tentunya dari keterkaitan globalisasi dengan ekonomi biru ini memang perlu ditingkatkan sih dari sekarang untuk generasi selanjutnya, agar bisa menjadi sebuah sumber daya yang agar bisa menjadi salah satu sumber daya pendapatan dari para masyarakat tepi pantai atau pesisir, dan itu bisa dimanfaatkan hingga berkelanjutan. Globalisasi itu kayak membuka peluang baru juga untuk ekonomi gitu, ekonomi biru gitu, bisa melakukan perdagangan internasional kan, kayak investasi gitu kan. Jadi kayak Oh iya, tambahin sedikit lagi, ada salah satu keterkaitannya itu dengan adanya teknologi yang sekarang. Itu kan sudah menjadi salah satu faktor daripada keterkaitan globalisasi dengan ekonomi biru, mana yang digunakan untuk pemanfaatan ekonomi biru ini adanya faktor-faktor pendukung daripada teknologi ya, dari teknologi industri. Jadi tapi tuh globalisasi itu juga kayak mendatangkan tantangan gitu untuk maritim gitu, kayak adanya persaingan internasional kayak yang semakin ketat gitu. Terus negara-negara berkembang juga harus bersaing gitu untuk menarik investasi dan perdagangan. Jadi kayak mereka tuh kayak susah untuk menarik para investor gitu dan pedagang-pedagang lainnya. Oke guys, jadi kami sudah selesai membahas tentang dunia maritim, ekonomi biru, kearifan lokal bahari, dan globalisasi. Kami udah selesai berbincang-bincang. Jadi kayak gimana ya? Menurut kamu ya, ini sekali lagi. Menurut kamu tuh apa sih yang harus kita lakukan biar bisa mengembangkan ekonomi biru atau maritim gitu? Kalau dari masyarakat maritim khususnya di pesisir ya mungkin mereka lebih kurang terakses gitu dari dunia luar, dan menurut aku penting buat kita generasi Z yang pertama lebih lebih terbuka lah aksesnya keluar, lebih banyak pengetahuan dari globalisasi tadi. Menurut aku kita sih yang harus turun tangan sebenarnya ke masyarakat gitu, kasih mereka pengetahuan, edukasi gimana sih caranya kearifan lokal itu bisa berpengaruh positif terhadap ekonomi biru kita. Terus gimana sih cara pengelolaan laut yang baik sehingga nanti sistem ekonomi baru itu benar-benar bisa kita jalankan dan berpengaruh baik secara ekonomi, budaya kepada masyarakat sekitar.
Oke, jadi guys, sekian dulu pembahasan kami mengenai maritim, ekonomi biru, Karito Lokobari, dan globalisasi. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye bye.